Salam untuk semuanya, selamat datang di channel Wijana Math and Stat. Ingat subscribe sebelum nonton materi berikut ini ya. Sekarang kita akan membahas pengujian hipotesis khususnya uji min. Pada video pengenalan tentang pengujian hipotesis telah dibahas 4 langkah pengujian hipotesis. Sekarang akan kita coba bahas contoh tentang uji min khususnya. Ada dua jenis uji min yang dibahas di sini. Yang pertama, apabila varian populasinya diketahui. Kemudian yang kedua, apabila varian dari populasinya tidak diketahui. Mari kita lihat gambar untuk lebih jelasnya. Pada video tentang pengenalan populasi sudah jelaskan tentang ini. Nah, apabila varian populasinya tidak diketahui, maka kita mengerjakan uji T namanya. Seperti ini gambarnya, gambar dari distribusi T. Apabila varian populasinya diketahui, maka kita bisa menggunakan uji Z. Ini distribusi Z atau normal. Mari kita lihat sebuah contoh soal sederhana. Misalnya kita sebagai peneliti ingin mengetahui rata-rata atau min pendapatan masyarakat kota A per bulan. Apakah lebih besar daripada 2,1 juta? Nah, di sini tentu saja populasinya adalah masyarakat kota A. Kita ingin uji apakah pendapatan rata-rata masyarakat di kota A lebih besar daripada 2,1 juta. Untuk itu kita hanya ambil sampel sebanyak 20 misalnya. 20 masyarakat dengan data sebagai berikut ya. Sebentar akan ditampilkan. Kita akan melakukan uji hipotesis dengan alfa 5%. Untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini datanya. Ada 20 data mengenai pendapatan masyarakat per bulan dalam juta. Nah, sebagai contoh ini maksudnya adalah 2,4 juta atau 2.400.000, ini 2,1 juta atau 2.100.000 dan seterusnya. Kalau ini data ke-20 maksudnya 2,5 itu adalah 2.500.000. Nah, kita mulai dari membuat hipotesis sesuai dengan langkah-langkah. Nah, di sini kita memakai hipotesis arah kanan ya, arah kanan H1 mu lebih besar 2,1 juta. Kenapa arah kanan? Karena dari 3 jenis hipotesis, yaitu 2 arah, 1 arah kanan, kemudian 1 arah kiri. Kita memilih 1 arah kanan karena kata kunci kata kunci pertanyaan khususnya yang ada di soal itu adalah apakah lebih besar. Ini ya kata kuncinya. Kalau kata kuncinya apakah lebih besar itu kita tempatkan di H1 itu adalah lebih besar ini ya. Jadi di H1 tempatkan pertanyaan. Seandainya kita punya soal atau masalah di mana kata kuncinya apakah lebih kecil misalnya, maka sebaiknya menggunakan hipotesis 1 arah kiri ya, ini.
Ini H1-nya lebih kecil. Nah, terakhir apabila masalah yang kita hadapi adalah pertanyaan di kata kuncinya adalah apakah berbeda dengan angka tertentu, maka kita menggunakan hipotesis dua arah ya, H1 ini mu tidak sama dengan 2,1 juta misalnya. Nah, masalah yang kita hadapi bisa dicek di sebelumnya itu adalah pertanyaan apakah lebih besar sehingga kita pakai hipotesis satu arah. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Nah, berikutnya berdasarkan dari arah hipotesis kita, yaitu satu arah kanan dan di soal tidak diketahui varians ya atau simpangan bakunya, maka di sini kita menggunakan uji T ya. Ini distribusi T. Pada video yang lain ada penjelasan tentang distribusi T. Karena arah kanan atau tolak H0 atau terima H1 di sini daerahnya ya. Ini daerahnya. Kemudian terima H0 ini daerahnya. Nah, ini batasnya ya. Batasnya itu di T tabel ya, T tabel itu dengan alfanya, ini alfa ya. Ini alfa sebenarnya ya. Peluangnya alfa, ini alfa dengan derajat kebebasan n-1. Nah, di soal ini n-nya adalah 20 ya. Di sini jadi kita punya kriteria terima tolak H0 jika T hitung nantinya. Nah, T hitung itu lebih besar dari T tabel dengan alfa 5% dan derajat kebebasan 20 kurang 1. Atau setelah kita cek di tabel, ini kriterianya adalah T hitung lebih besar dari 1,729. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan statistik uji. Nah, ini data yang kita dapatkan dari sampel sebanyak 20. Bisa kita tampilkan seperti ini. Bisa dalam 2 kolom, bisa 1 kolom. Untuk ini 2 kolom ya, 3 kolom juga bisa. Nah, kita menggunakan statistik uji sebagai berikut ini karena di sini asumsinya varians atau simpangan baku tidak diketahui karena tidak disebut-sebut di soal. Jadi rumusnya adalah T sama dengan X bar atau X rata-rata. Kalau biasanya ditulis ada seperti ini di atasnya, dikurangi mu, ini angka yang diuji. Kemudian dibagi dengan S, simpangan baku, dibagi akar N. Ukuran sampel. Perhitungan kita buat di tabel ini. Jadi mu 0 atau angka yang diuji 2,1 kita taruh di C15, N di C16. Ya, ini rumusnya pakai supaya otomatis ini bisa pakai count. Kemudian X bar. Ya, X bar yang ini. Nah, ya. Kemudian mu 0 yang ini. Di X bar kita pakai rumus average. Nah, coba lihat ini ringnya B3 sampai C12. Nah, dengan cara yang sama S ya, untuk ini kita pakai S-nya ini ya. Kita pakai rumus ini formula otomatis ya, sama juga ringnya. Nah, T sekarang T untuk ini statistik ujinya. Nah, coba perhatikan C7 dikurangi C15, ini ya, X barnya ya, X bar dikurangi mu 0
dibagi dengan S dibagi dengan akar dari N. Ini hasilnya ya. Dari T hitung, kemudian T tabel menggunakan rumus ini. Ya, sudah dibahas pada video yang lain, rumus dari T tabel. Nah, ini hasilnya. Nah, berdasarkan hasil ini kita bisa membuat keputusan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan tadi kita bisa mengambil keputusan karena T hitung 2,06599 lebih besar dari T tabel sesuai dengan kriteria, maka kita tolak H0 atau terima H1. Keputusan atau kesimpulan kita adalah pendapatan rata-rata atau min dari pendapatan masyarakat di kota A itu lebih besar dari 2,1 juta. Ini secara signifikan. Bisa tambahkan dengan kesalahan, kemungkinan kesalahan yaitu 5%. Semoga apa yang dibahas ini bermanfaat. Terima kasih.